Ini nasihat buat kedua mempelai, calon pengantin dan juga yang mau cari jodoh. Insya Allah. Ya. Kedua mempelai, yang laki-laki panggilannya Yuro, yang perempuan panggilannya Nana. Namanya Namirah. Namirah itu masjid yang ada di Musdalifah yang dipakai umat Islam ketika wukuf haji. Ya. Yang pertama, kedua belah pihak, ya, Nana, Yuro, nikah luruskan niat. Kalau niatmu salah, pasti tidak kutemukan kebahagiaan. Itulah sebabnya semua fikih, semua buku fikih pasti yang pertama dibahas bab satunya niat. Mau haji, mau puasa, mau sholat, bahkan fikih munakahat, pernikahan, itu bab satunya niat. Luruskan niat. Kalau niatmu salah-salah, pasti kau bertengkar. Kalau niatmu keliru, pasti kau capek. Tapi kalau niatmu lillahi ta'ala, itulah rumah tangga yang ibadahnya sampai akhir hayat. Haji paling sekali seumur hidup. Puasa sekali setahun. Sholat 5 kali sehari. Tapi berumah tangga, mulai bangun sampai kerja, tidur bangun lagi, semua ibadah. Kalau niatnya lurus. Maka kata Nabi, nikahilah seseorang karena 4 perkara. 1, kata Nabi, pilih istrimu, pilih suamimu, li jamaliha, lihat cantiknya. Cantik penting. Kenapa? Hampir 24 jam di depanmu. Baru bangun, dia lagi. Pulang kantor, dia lagi. Kita mau tidur, Masya Allah, ada lagi di depan kita. Sarapan, ada lagi di depan kita. Jadi kalau jelek, pasti kau jengkel. Cantik penting, tapi adindaku berdua, jangan kau jadikan prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Cantik 17 tahun, sekarang 23-24, wah cantik betul. Tunggu 70 tahun, nggak bakal cantik lagi tuh. Biar kau bawa ke skincare apapun, nggak mempan lagi. Itulah sebabnya cinta itu identik dengan nafsu. Nafsu itu identik dengan body seksi, kulit mulus, kulit kencang, itu cinta. Tapi tidak ada nenek-nenek cinta-cintaan. Tidak ada kakek panggil istrinya, hai cinta. Enggak, paling sayang. Iya, alhamdulillah. 1, cinta, cantik penting, tapi jangan kau jadikan prioritas, kau pilih dia. Kenapa? Pasti kau kecewa. Orang yang laki-laki selalu melihat kecantikan, maka dia akan menjadi playboy. Cantik penting, tapi itu cantik ada batasnya. Yang kedua, subjektif. Apa artinya? Cantik menurut si Yuro belum tentu cantik menurut Dasat. Yuro ditanya, siapa perempuan tercantik di dunia? Pasti dia jawab, Mbak Nana. Saya kau protes, bukan, mamanya C, istriku. Itulah sebabnya cantik penting, tapi jangan kau jadikan ukuran utama. Alhamdulillah kau lihat baku tatap, Masya Allah, Yuro cakep, Mbak Nana cantik. Ibarat bau ketemu ini Pak. Ada orang cantik suaminya jelek istrinya. Ada orang istrinya cantik suaminya hancur. Alhamdulillah ini Masya Allah, ya cantik, cakep, Masya Allah, ya maka bersyukur. Sudah cakep, saya perhatikan bicara, tidak pakai naskah. Cerdas ini anak ini, tersusun rapi bahasanya, dan yang paling penting berani. Dia lamar istri jenderal, anak jenderal, komandannya lagi, dia panggil Om. Masya Allah, ya. Nah, pilih dia karena cantiknya. Cantik penting adek. Alhamdulillah, ya. Yang kedua, kata Nabi, pilihlah dia karena keturunannya. Keturunan penting, tapi tolong jangan jadikan prioritas utama. Kenapa? Karena ada orang, bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Siapa? Nabi Nuh. Ada orang, bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Penting, itulah orang Jawa katakan, bebet, bibit, dan bobot. Orang Bugis bilang, niga anak iro. Siapa anak itu? Penting itu. Tapi tidak boleh kau jadikan ukuran utama. Bisa jadi bapaknya tukang mabok, anaknya soleha. Maka sekarang kedua belah pihak
Alhamdulillah saya yakin keduanya keturunan baik-baik. Ya. Yang ketiga, kata Nabi, pilihlah dia karena kekayaannya. Ternyata Islam tidak melarang kita cari orang kaya, tapi jangan materialistik. Apa bedanya? Cari orang kaya tidak dilarang, tapi jangan kau jadikan ukuran utama. Kenapa? Kekayaan ada batasnya. Dek, Euro, dia bilang itu bapaknya kaya, tidak akan miskin sampai 7 turunan. Tapi masalahnya anaknya 7 turunan ke-8. Kan orang bilang begitu. Ya toh? Kalau kau nikahi ini dek, si Nana Euro, karena kau lihat bapaknya Kapolda, siap kau kecewa. Kenapa? Belum tentu Kapolda terus. Iya toh? Begitu hilang Kapoldanya, kau kecewa. Kalau kau nikahi orang karena anaknya anggota DPR, begitu dia tidak terpilih lagi, hilang cintamu. Maka nikahi dia betul-betul karena kau tahu itu cantik, keturunan baik-baik, hartanya bagus. Tapi laki-laki terhormat, dia tidak pernah hitung hartanya perempuan. Dia berdiri di kakinya sendiri meskipun dia dalam keadaan susah. Tapi kalau kau mengharap hartanya mertuamu, bukan kau pernah lelaki jantan. Laki-laki yang baik, selesai menikah, kau bilang sama istrimu, mulai hari ini seluruh biaya hidupmu saya yang tanggung. Jangan kau hitung hartanya orang tuamu. Harga diri buat saya. Saya bukan mutakabur. Istri saya bilangnya gitu. Dikirimi mobil Mercy orang tuanya saya tolak. Jangan. Saya masih bisa kasih makan kamu. Jangan pernah ada di benakmu warisan orang tuamu. Syukur orang tuamu kasih saya. Syukur orang tuamu kasih saya anaknya. Itulah pemberian yang terbaik. Jadi jangan kau hitung hartanya orang tuamu. Berdiri kau di kakimu sendiri, kamu akan bangga. Kalau harta orang tua kau hitung, pasti kamu baku ipar, baku semes. Suaminya, istri, saudara bersaudara. Ada 2 kan perempuan anaknya Pak Jenderal. Baku dengki kau itu. Tapi kalau kamu bisa batasi dirimu, jangan kau hitung orang tuamu. Saya bisa beri makan kamu. Dan Adinda Nana, calon suamimu polisi. Insya Allah dengan polisi dia tidak akan miskin. Tapi Adinda Euro, kau salah memilih pekerjaan kalau kau mau jadi kaya masuk polisi. Kalau kau mau jadi kaya, kau jadi pengusaha. Kalau kau jadi polisi mau kaya, pasti kau salah gunakan kau punya institusi. Maka laki-laki terhormat, dia tidak akan pernah kasih makan uang haram anaknya orang. Itu tanggung jawab sebagai lelaki. Ya. Nah, 3, pilih karena hartanya. Tapi jangan kau jadikan prioritas. Kata Nabi. Yang keempat, pilihlah dia karena agamanya. Saya ulang ya. Adinda Nana Euro, 1, cantik. 2, keturunan. 3, kekayaan. 4, lidiniha, agamanya. Tuh, mahasiswaku dulu harus bertanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya ke nomor 1. Saya bilang, jangan keliru deh. Hadis itu tidak titik di situ. Koma, stabilo, bol, cetak miring, kasih tanda 2. Utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Untuk dapat perempuan sempurna keempat-empatnya, sepertinya sangat mustahil. Dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya pula, kemudian banyak pula duitnya. Kalau bapak ibu dapat di kota Balikpapan seperti itu, tunjukkan saya. Saya juga masih mampu. Tapi yang banyak kan dia cantik, tapi akhlaknya jelek. Ada lagi akhlaknya bagus, mukanya hancur. Ada lagi akhlak baik, muka hancur, ekonominya lagi bermasalah. Jadi mendapati sempurna mustahil. Maka itulah sebabnya Nabi katakan, pilih karena agamanya. Kalau agama kau jadikan prioritas, tidak cantik karena akhlaknya baik, menutupi kekurangan wajahnya. Tidak kaya, tapi tutur katanya santun, kemiskinan itu tertutupi oleh kekayaannya yang santun akhlaknya. Paling siallah kita memilih istri sudahlah jelek, keturunan tidak jelas, pekerjaan tidak ada, jelek pula agamanya. Memangnya kau waktu melamar kau tutup mata? Ya, nih
Luruskan niat lillahi ta'ala. Nasihat yang kedua, adindaku berdua, ini baru lamaran, belum halal. Banyak orang, anak-anak zaman sekarang, begitu sudah lamaran, sudah jalan berduaan. Oh, setan gembira sekali tuh. Sudah, pegang tangannya. Sudah, bagaimanapun kau akan menikah. Sudahlah, jalanlah kau kembali jalan-jalan. Jangan. Kewajiban kedua belah pihak, keluarga laki-laki dan perempuan, awasi anak kita. Dua anak ini masih belia, tanpa bimbingan dan arahan orang tuanya bisa tersesat. Maka harus saling mengingatkan. Ya, kalau bisa kurangi pertemuan. Makin sering pertemuan, makin peluang dosa terbuka lebar. Yang ketiga, alhamdulillah, pelajaran berharga pada hari ini. Saya ini Pak dikenali dengan ustadznya polisi. Setiap ada acara kepolisian selalu Ustadz Dasat. Tanggal 3 yang akan datang, Kadipropam menikah anaknya, saya juga diminta ceramah. Tanggal 2, halal bihalal, Akpol 91, Pak Kapolri, saya juga diminta ceramah. Saya sudah keliling-keliling ceramah di acara keluarga polisi. Sepertinya hari inilah acara yang paling sederhana. Biasanya orang kalau sudah Kapolda, sudah hotel mewah, sudah Pak, glamor acaranya. Coba lihat kedua anak kita ini, si Yuro sederhana penampilannya, Masya Allah, teladan buat adik-adik sekalian. Tidak usah kau glamor bikin acara pengantin. Lebih baik uangmu itu kalau untuk acara mewah, simpan, belikan rumah istrimu. Ini contoh teladan. Yang kedua, kesederhanaan. Yang kedua, lamaran diisi ceramah. Yang banyak itu kan diisi artis. Datanglah menyanyi bawa alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Enggak juga dikasih pegang kita Pak. Dikasih lihat saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini awal rumah tangga antara Yuro dengan Nana, Allah berkahi. Yang berikut, adik-adik yang sudah lama pacaran, nikahlah segera. 3 tahun kau pacaran tidak dilamar-lamar, modal coklat, malam minggu dibawakan bunga, itu pun plastik, dikirimi stiker lope-lope, dipacari kau 3 tahun tidak dilamar-lamar, motor aja 1 tahun dicicil lunas. Nikahlah segera, jangan kau takut. Quran mengatakan kau menikah 1 laki-laki 1 perempuan, masing-masing bawa rezeki. Jangan kau menikah nanti semapan, tidak. Kalau kau tidak mapan-mapan, kau bawa terus anak gadisnya orang kau tidak nikahi. Maka lebih baik kau nikah, Allah yang sempurnakan ekonomimu. Nikah, Allah yang sempurnakan ekonomi. Maka pulang dari ini, telepon semua cewekmu, anak muda. Dan kau juga cewek, kalau kau mau lihat laki-laki tanggung jawab, dia minta kau dilamar. Lamar saya. Begitu dia bilang, itu yang saya tunggu. Tapi kalau laki-laki yang hanya mau kau dijadikan eksperimen, begitu kau bilang lamar saya, mulai banyak alasannya hilang. Inilah, itu ciri-ciri laki-laki pengecut. Maka adik-adik ini, yang gadis, yang cowok, yang sudah mapa, yang sudah dewasa, sudah hukumnya wajib. Nikah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Mana yang haram? Kalau dia tidak punya nafsu sama lawan jenis, haram kau menikah. Karena nanti kau siksa pasanganmu. Yang kedua, sunnah, sudah ada maunya, tapi tidak ada kemampuannya. Itu sunnah. Yang wajib, sudah ada kemampuan, wajib hukumnya menikah. Bahkan Nabi katakan, kalau dia tidak menikah dan dia meninggal, kata Nabi, palaisa minni, laki perempuan itu bukan umatku.